Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita kali ini bertemakan kebaikan Allah untuk pertobatan. Kita baca dulu di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah ayat di mana Rasul Paulus menegur umat Yahudi yang saat itu merasa dirinya pertama keturunan Abraham, kedua umat pilihan Allah, dan menganggap mereka itu akan luput dari murka Allah otomatis Bapak Ibu, dan itu semua salah ya. Dan saat itu juga orang Yahudi ini sering menghakimi sering menganggap bahwa orang non-Yahudi itu salah ya, karena mereka belum mengenal Allah, mereka masih menyembah Allah-Allah yang lain. Tetapi ya, orang Yahudi ini juga melakukan hal yang sebetulnya mendukakan hati Allah. Jadi orang berdosa yang menghakimi orang berdosa. Nah, banyak hal yang akan kita pelajari di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama, bahwa sering nggak sih kita itu merasa bahwa wah, saya itu sudah lahir dari kecil, Kristen dari kecil, dari lahir ya. Terus bahwa saya mengenal firman Tuhan banyak, sudah banyak mendengar berkali-kali di gereja ya. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah bahwa kita itu merasa nyaman secara lahiriah. Kenapa? Karena kita merasa sudah Kristen lama ya. Tetapi hidup kita itu tidak mencerminkan pertobatan yang sejati. Dan itu tidak berbeda dengan orang Yahudi saat itu. Jadi Bapak Ibu, biarlah terus kita ingat bahwa kemurahan Tuhan itu bukanlah jaminan kita bebas dari semua hukuman. Tetapi kemurahan Tuhan ini, kebaikan Allah ini adalah panggilan kita untuk berubah, panggilan kita untuk bertobat. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari dari ayat ini, bahwa kita itu jangan menghakimi, tetapi kita itu harus introspeksi ya. Roma 2 ayat 1, di situ dikatakan bahwa engkau menghakimi orang lain, tetapi engkau juga melakukan hal yang sama, kata Rasul Paulus. Jadi di sini janganlah kita ya menghakimi orang, menunjuk orang, tetapi kita melakukan hal yang sama ya, yang mendukakan Allah ya. Di Matius 7 ayat 3 juga dikatakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi sedangkan balok di matamu itu tidak engkau ketahui. Artinya sebetulnya malah dosa kita itu lebih besar dibanding orang lain yang kita tunjuk bahwa dia bersalah, bahwa kita hakimi dia melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, jangan menghakimi, tetapi kita terus introspeksi diri, belajar, karena pertobatan itu adalah proses Bapak Ibu. Kita mengucap, kita bertobat, tetapi kita juga proses untuk berubah. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ya, jangan kita salah menafsirkan kesabaran Tuhan. Ya, sekali lagi tadi di ayat tadi ya dikatakan bahwa apa? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, sekali lagi kita harus mempunyai respon yang benar terhadap kemurahan Tuhan, yaitu miliki hati yang mau bertobat ya, takut akan Allah, tulus juga kepada sesama. Ya. Kemurahan Tuhan itu bukan berarti bahwa Tuhan lalai kepada dosa kita ya, melainkan Dia itu memberikan waktu kita untuk bertobat. Kebaikan Allah adalah untuk membawa orang berdosa, kita semua, kepada pertobatan. Itulah inti dari
Injil, yaitu membawa manusia ke dalam pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.